Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang ibu banggakan. Pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang materi dimensi 3. Setelah sebelumnya kita bahas perkenalan silabus ya. Ya, dari dimensi 3 ini ada jarak dalam ruang dimensi 3. Yang pertama jarak antara titik dan titik. Ya, kemudian nanti ada jarak antara titik dengan garis. Kemudian ada jarak antara titik dengan bidang dan bidang ya. Jarak antara titik dan titik ini jarak antara kedua titik yang dapat ditentukan dengan cara mengukur panjang garis lurus yang menghubungkan ya kedua titik tersebut. Jadi ini yang menghubungkan kedua titik tersebut. Ini jarak antara titik A dan titik B itu adalah panjang ruas antara garis AB. Ini disebut dengan panjang ruas panjang ruas garis AB yang menghubungkan titik A dan titik B. Oke, kita langsung lihat contoh soalnya. Nah, ini ada contoh soal tentang jarak antara titik dan titik. Oke. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 5 cm. Hitunglah jarak dari A yang pertama, titik A dan A ke B. Kemudian yang kedua, titik C ke H. Oke, lihat di sini. Oke, pertanyaan yang pertama dulu. Hitunglah jarak dari titik A ke B. Ingat, jarak titik A ke B, kita lihat gambarnya ya, bentuk gambarnya. Ini ada gambar kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, yang ditanyakan yang pertama adalah titik A ke B. Berarti dari sini ya, dari titik A ke B. Ingat, titik A ke B ini rusuk, B ke C rusuk. Nah, ini garis-garis ini disebut dengan rusuk. Nah, sedangkan pertanyaan di atas dengan panjang rusuk adalah 5 cm. Jadi, jarak dari titik A ke B itu sama dengan 5 cm. Oke. Kemudian yang kedua, titik C ke H. Jarak titik C ke H ini. Dari C ke H, kalau kita tarik garisnya itu disebut dengan diagonal ya. Diagonal yang ada pada bidang berarti disebut dengan diagonal. Diagonal itu adalah kemiringan ya, dari C ke H. Nah, ini kita gunakan rumus Pitagoras. Dengan rumus C ke H itu sama dengan DH kuadrat plus DC kuadrat nih. DH kuadrat plus DC kuadrat. Nah, DH ini kan rusuk, DC juga rusuk. Karena rusuknya adalah 5, berarti DH kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah DC kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Oke, hasilnya 25 ditambah 25 hasilnya 50 ya. Karena di sini yang dicari adalah CH saja bukan kuadrat, maka ketika dicari CH-nya kuadratnya hilang jadi akar gitu ya. Maka CH sama dengan akar 50. Nah, ini akar 50 ini kan tidak ada, berarti kita pecahkan lagi ya untuk akar 50. Akar 50 itu perkalian antara 25 dikali 2. Nah, akar 25 ini kan ada ya, sama dengan 5. Akar 2 tetap akar 2. Jadi hasilnya adalah 5 akar 2. Oke, selanjutnya yang kedua adalah jarak antara titik dan garis. Nah, jarak antara titik dan garis, lihat gambarnya. Jarak antara titik dan garis ini adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik yang tegak lurus terhadap garis tersebut. Nah, ini. Jadi jarak titik A dan garis G, lihat di sini. Titik A ke garis G ini garis G-nya. Jarak antara titik A ke garis G yaitu panjang ruas garis AB ini. Jadi A ke garis G ibu simbolkan di sini B. Jadi panjang ruas garis AB yang tegak lurus, ini yang tegak lurus terhadap garis G. Nah, ini jarak antara titik dan garis. Oke, kita langsung contoh soal saja. Oke, contoh soal di sini, pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 12 cm. Titik P tepat di tengah CG. Tentukan jarak titik C ke garis AP. Oke, langsung kita lihat
gambarnya di sini. Di sini ada kubus A B C D E F G H. Nah, karena kalimat atau perintahnya di sini tentukan titik C ke garis AP. Nah, kita lihat lagi di atasnya ada yang diketahui titik P ini tepat di tengah CG. Ya, artinya ini kita lihat di sini. Ini kan CG-nya ya. P-nya itu ada di tengah-tengahnya. Berarti posisinya di sini. Yang ditanyakan adalah dari titik C ke A P. Berarti kita kasih garis dulu di sini A ke P, kemudian ini A ke C, baru C ke P. Kalau dikeluarkan kan seperti ini ya. A ke P, A ke C, kemudian C ke P gitu ya. Ingat A ke C ini adalah kemiringan atau diagonal yang ada pada bidang, berarti diagonal bidang. Karena dengan rumus dari diagonal itu diagonal bidang atau sisi adalah A akar 2, sedangkan diagonal ruang adalah A akar 3. Oke, A itu apa? A-nya adalah rusuk. Oke, kita lanjut lagi, lihat di sini. Ini kan ada gambar AC, ACP. AC-nya, AC itu kan diagonal bidang, A-nya rusuk, berarti 12 akar 2. Jadi AC-nya sama dengan 12 akar 2. Kita cari CP. C ke P, lihat di sini. C ke P itu setengah dari C ke G. C ke G itu kan rusuk. Rusuknya sama dengan 12 ya. Jadi setengahnya dari 12 itu sama dengan 6. Oke. Berarti CP-nya sama dengan 6 di sini. Nah, sekarang kita cari AP. Kita gunakan rumus Pythagoras. A ke P ini AC kuadrat ditambah CP kuadrat ya. Jadi AP kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CP kuadrat. Tadi AC kuadrat sudah kita cari, hasilnya 12 akar 2. Kita masukkan jadi 12 akar 2 pangkat 2. Terus ditambah CP. CP-nya tadi sudah kita cari, CP-nya sama dengan 6. Berarti CP kuadrat. Oke, tinggal dihitung. 12 akar 2 kuadrat itu sama dengan 288. Sedangkan 6 kuadratnya sama dengan 36. Oke, maka AP kuadratnya sama dengan 324. Karena yang dicari adalah AP-nya saja, berarti kuadratnya hilang, jadi akar. Akar dari 324 itu sama dengan 18. Oke, ini AP-nya. Oke, kembali lagi ke gambar di sini. Jadi AP-nya tadi sudah kita cari hasil 18. AC-nya 12 akar 2, kemudian CP-nya sama dengan 6. Yang dicari adalah D-nya ini. Karena jarak antara C ke AP, berarti D-nya kita cari. Oke, maka AP ini nanti pasangannya dengan D, jadi yang berlawanan gitu ya. Kemudian AC ini pasangannya dengan CP. Nah, maka rumusnya adalah AP dikali D sama dengan AC dikali CP. Nah, yang kita cari adalah D-nya. Berarti AP ini kita pindah ruaskan. Ketika AP dipindah ruaskan, ini kan perkalian ya. Kalau perkalian dipindah ruas ya di pembagian. Jadi D sama dengan AC dikali CP dibagi AP. Masukkan poin-poinnya. AC itu tadi sudah diketahui, hasilnya adalah 12 akar 2. Kemudian CP-nya juga sudah tadi kita cari, hasilnya 6. AP-nya adalah 18. Jadi 12 akar 2 dikali 6, hasilnya 72 akar 2 dibagi 18. 72 dibagi 18 itu hasilnya 4. Jadi 4 akar 2 itu D-nya. Oke, yang ketiga ada jarak antara titik dan bidang. Oke, lihat gambarnya di situ. Jarak antara titik dan bidang ini adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik yang tegak lurus terhadap bidang tersebut. Jadi ini. Jadi titik A ditarik tegak lurus terhadap bidang. Ini bidangnya, bidang alfanya. Nah, ini jarak antara titik A dan bidang alfa itu adalah panjang ruas garis. Jadi simbolkan di sini A aksen. Jadi panjang ruasnya ini, panjang ruas A aksen yang tegak lurus terhadap bidang alfa. Kalau sekilas saja untuk melihat gambar atau penjelasan gambar mungkin agak kurang paham. Kita lanjut ke soal saja ya. Contoh soal di sini,
Panjang rusuk kubus A, B, C, D, E, F, G, H adalah 4 cm. Tentukan jarak titik C dengan bidang B, D, G. Oke, lihat gambar. Oke, kita lihat gambar di sini. Ini ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Jarak antara titik C ke bidang B, D, G. Ini kalau ibu kasih garis jadi seperti segitiga gitu ya. Ini bidangnya, bidang B, D, G. Berarti yang dicari dari C ke bidang B, D, G. Maka kita tarik lagi garis dari G ke bawah sini. Ibu simbolkan P di sini ya. Nanti ini pertanyaannya C ke bidang PG berarti ya. Maaf, garis PG karena ke bidang BDG. Kita keluarkan aja yang ini. PGCP. Ya, kita keluarkan jadi seperti ini. P C ini kan ya. PC PC G P. Nah, ini. Yang ini kita keluarkan. Nah, P ke C. P ke C lihat di sini. P ke C ini setengahnya dari A ke C. Nah, A ke C itu kan diagonal sisi, diagonal bidang. Berarti rumusnya kan A akar 2. A-nya itu rusuk. Tadi rusuknya itu sama dengan 4. Jadi setengahnya dari diagonal A ke C. Gitu. A ke C itu sama dengan 4 akar 2. Ya. Jadi PC, oke sebentar. PC itu sama dengan setengah AC. AC-nya sama dengan 4 akar 2. Jadi setengah dikali 4 akar 2 hasilnya 2 akar 2. PC-nya sama dengan 2 akar 2. Oke, lanjut lagi CG. CG ini kan rusuk. CG-nya berarti rusuknya 4. Jadi CG-nya sama dengan 4. Kita cari P ke G ya. P ke G kita cari gunakan rumus Pythagoras lagi. P ke G kuadrat itu sama dengan PC kuadrat ditambah CG kuadrat. Nah, PC tadi sudah kita ketahui. PC-nya sama dengan 2 akar 2 dikuadratkan. Kemudian CG-nya sama dengan 4. Jadi 4 kuadrat. Nah, 2 akar 2 kuadrat itu sama dengan 8. 4 kuadrat sama dengan 16. 8 ditambah 16 itu hasilnya 24. Nah, di sini kan PG kuadrat yang diminta adalah PG. Kuadratnya hilang berarti jadi akar. Nah, PG sama dengan akar 24. Karena akar 24 itu tidak ada, berarti kita pecahkan. Perkalian yang menghasilkan 24 itu 4 dikali 6. Nah, akar 4 kan ada ya, berarti akar 4 sama dengan 2, akar 6 tetap akar 6. Jadi, PG-nya itu sama dengan 2 akar 6. Yang dicari adalah jarak antara C ke PG, berarti C aksen. Lihat di sini pasangan-pasangannya. PG ini pasangannya dengan C aksen. PC ini pasangannya dengan CG. Oke, maka rumusnya PG dikali C aksen sama dengan PC dikali CG. Maka C aksen ini yang dicari, PG-nya dipindah ruaskan jadi pembagian. PC dikali CG dibagi PG. Oke, PC-nya tadi 2 akar 2, CG-nya sama dengan 4, kemudian PG-nya sama dengan 2 akar 6 tadi yang sudah kita cari ya. Nah, tinggal dihitung. 2 dikali 4 hasilnya 8. Oke, yang bawah itu 2 akar 6 tetap. Oke, kita bagi 8 dibagi 2 hasilnya 4. Jadi 4 akar 2 per akar 6. Dirasionalkan di sini. 4 akar 2 dibagi akar 6 dikali dengan sekawannya. Sekawannya adalah penyebutnya. Jadi dikali akar 6 dibagi akar 6. Nah, ini 4 akar 2 dikali akar 6 hasilnya akar 12. Jadi 4 akar 12 dibagi 6. 6 dari mana? Hasil dari perkalian antara akar 6 dikali akar 6. Oke, akar 12 masih bisa dipecahkan. Akar 12 itu sama dengan 4 dikali 3. Akar 4 itu 2. Akar 3 berarti tetap akar 3. Tadi akar 4 2 dikali 4 hasilnya 8.
8 akar 3 karena akar 3 tetap akar 3. 8 akar 3 dibagi 6. Karena dibagi tidak bisa, diperkecil ya, sama-sama dibagi 2. 8 dibagi 2 hasilnya 4, 6 dibagi 2 hasilnya 3. Jadi jawaban akhirnya adalah 4/3 akar 3. Oke, sekian untuk pertemuan kedua tentang dimensi 3, yaitu jarak. Yang pertama jarak antara titik dan titik, kemudian yang kedua jarak antara titik dan garis, dan yang ketiga adalah jarak antara titik dan bidang. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.